Om Swastiastu. Selamat malam Profesor. Perkenalkan nama saya Ideo Gadijaya Antara. Saya dari kelas E nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas statistika, yaitu untuk menggunakan uji ANAFA 1 jalur dan 2 jalur di SPSS. Baik, di sini saya sudah menyediakan 2 judul, ANAFA 1 jalur serta ANAFA 2 jalur. Baik, langsung saja. Langkah yang pertama, kita akan membuat variabel terlebih dahulu. Nah, saya akan menjelaskan ANAFA 1 jalur terlebih dahulu. Kita buat variabelnya terlebih dahulu di SPSS, variabel terikat. Pada SPSS di tabel name di sini kita nggak boleh menggunakan spasi. Desimalnya 0, lalu untuk measure-nya menggunakan skill. Lalu variabel yang kedua, kita buat variabel yang kedua yaitu variabel bebasnya. Variabel bebas, desimalnya 0 agar tidak ada koma-koma. Kita measure-nya menggunakan nominal. Pada label variabel terikat kita isi dengan nama variabel terikatnya, yaitu hasil belajar matematika. Lalu label variabel bebasnya kita buat model pembelajaran, model dan motivasi. Setelah itu kita add untuk value-nya. Value yang pertama yaitu A1-nya model pembelajaran, kita copy saja. Model pembelajaran berbasis proyek, add. Lalu value yang kedua kita copy, motivasi belajar. Lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu untuk variable view kita sudah buat datanya. Kita tinggal paste di sini. Jadi saya sudah sediakan datanya. A1 model pembelajaran kita paste di sini, di kanan, lalu klik paste. Variabelnya yaitu variabel bebasnya yaitu model pembelajaran 1 hingga bawah. Lalu kita copy variabel yang kedua, klik kanan, paste, lalu kita klik 2. Karena kita sudah buat di variable view, yaitu value yang kedua yaitu motivasi belajar, sesuai dengan yang sudah kita buat di Excel. Kita buat 2 hingga data terakhir. Baik, setelah itu kita akan uji normalitasnya terlebih dahulu. Analyze, descriptive statistic, lalu klik explore. Setelah klik explore, dependennya itu merupakan variabel terikatnya, hasil belajar matematika. Lalu faktor listnya, di situ ada modal dan motivasi belajar. Kita klik plots. Nah, di sini kita cukup untuk tahu normalitinya saja. Di continue, klik OK. Nah, setelah itu di sini ada deskriptifnya, mean, median, dan minimum maksimum range sudah ada di sini. Lalu kita fokus ke test of normality. Di sini ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Jadi kedua tes ini signifikan, di mana syarat untuk signifikannya atau data berdistribusi normal yaitu lebih besar dari 0,05. Di mana di sini sudah lebih besar dari 0,05. Pada model pembelajaran berbasis proyek signifikannya 0,2, motivasi belajar juga 0,2. Jadi data berdistribusi normal. Kita bisa lanjut ke uji
uji ANAVA satu jalurnya. Di sini kita bisa gunakan dua cara, dengan menggunakan general linear model univariate dan juga compare means one way ANOVA. Namun di sini saya gunakan univariate, klik general linear model univariate, lalu kita klik di sini hasil belajar matematika sebagai dependent atau variabel terikatnya, model dan motivasi kita taruh di fixed factor. Kita klik kita klik option. Sini kita perlu untuk mengetahui data kita homogen atau tidak. Kita klik homogeneity test, continue. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah ada deskripsinya, di mana model pembelajaran ada 20 data, motivasi belajar juga ada 20 data. Lalu relevant test di sini merupakan uji homogenitasnya. Setelah itu kita bisa cek di sini 0, berarti untuk syarat homogenitas itu signifikan lebih besar dari 0,05. Seperti kalian lihat di sini. Di sini nilainya 0,6, di mana 0,6 lebih besar dari 0,05, sehingga data saya atau data yang saya buat homogen, bersifat homogen. Lalu kita lanjut ke uji ANAVA-nya. Di sini karena ANAVA satu jalur, kita menguji apakah ada perbedaan di antara A1 dan A2. Kita lihat di sini corrected model sama nilainya dengan variabel bebas. Di sini jadi 1 dia. Kita lihat di sini nilainya sama ya, 0,653. Syarat untuk signifikan yaitu signifikannya kurang dari 0. Sedangkan data yang saya buat nilainya lebih besar dari 0,05. Bukan lebih kecil dari 0, namun lebih kecil dari 0,05. Namun di data yang saya buat di sini tidak signifikan karena 0,653 lebih besar dari 0,05, sehingga model pembelajaran dan motivasi belajar tidak memiliki pengaruh terhadap hasil belajar matematika. Gitu. Sekian untuk ANAVA satu jalurnya. Saya lanjut ke ANAVA 2 jalur. Saya simpan terlebih dahulu. Output ANAVA satu jalur. Simpan. Output sudah saya simpan, datanya saya simpan terlebih dahulu juga. Save as ANAVA satu jalur. Sudah disimpan. Selanjutnya saya lanjutkan ke ANAVA 2 jalur. ANAVA 2 jalur, klik data, new. Di sini saya sudah membuat data untuk ANAVA 2 jalur. Nah, di sini dengan judul pengaruh model pembelajaran ThinkPairshares dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Langkah yang pertama, seperti biasa kita buat variabel view-nya dulu. Di sini variabel terikat. Ada spasinya, variabel terikat, variabel bebas, variabel model, variabel
desimalnya 0 0 0. Measurenya di sini scale ya, nominal. Lalu labelnya kita isi masih belajar matematika, belajar MTK. Variabel model, di sini model sini motivasi. Valuenya kita add terlebih dahulu. Value yang pertama yaitu model think per share. Model yang kedua konvensional, add. Nah, setelah itu variabel motivasinya yaitu B1, labelnya motivasi tinggi, add. Setelah itu value yang kedua motivasi rendah, kita klik add. Oke. Itu kita lanjut ke data view-nya. Kita bisa langsung paste di sini ya. Motivasi tinggi terlebih dahulu, paste 1 rendah, variabel modelnya menggunakan think per share 1 lalu di sini 22 karena di sini B2 nya motivasi rendahnya. Lanjut, sini konvensional dengan motivasi tinggi. Kita cek, kita isi 2 di sini untuk model karena menggunakan model konvensional. Lalu untuk variabel motivasinya kita isi 1 karena motivasinya tinggi. Nah, di sini kita gunakan 2. Kita bisa copy di sini agar lebih memudahkan. Paste. Selesai. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita tes deskripsi terlebih dahulu. Deskripsi statistika dengan klik analyze descriptive statistic, explore hasil belajar matematika di dependent list atau trikatnya. Factor list kita isi motivasi dan model. Kita klik kita klik plots. Kita cukup centang di normality-nya. Continue, klik OK. So, kita lihat untuk syarat signifikan yaitu lebih besar dari 0,05. Dimana data yang saya buat di sini sudah lebih besar dari 0,05 yaitu 0,1 dan juga konvensional 0,7, lebih besar dari 0,05. Namun di sini pada normalitasnya kalau Kolmogorov-Smirnov di sini ada signifikannya kurang dari 0,05. Namun di Shapiro-Wilk lebih besar. Jadi sepengetahuan saya masih bisa dilanjutkan asal salah satunya signifikan atau normal. Kita lanjut ke homogenitas dan juga ANOVA 2 jalurnya. Kita gunakan kita klik analyze, lalu general linear model, klik univariate. Lalu hasil belajar kita taruh di dependent variable, model kita taruh di fixed factor, motivasi kita taruh di fixed factor. Itu kita klik variable model, kita taruh di sini untuk mengetahui uji tukinya, dimana untuk mengetahui apakah masing-masing variabel memiliki
memiliki perbedaan atau pengaruh terhadap variabel terikatnya. Itu klik option homogenitas. Untuk mengetahui data kita homogen atau tidak, kita klik di sini, lalu klik continue. Itu kita bisa oke. Nah, di sini datanya sudah dijelaskan di sini. 11 test of equality of error variance. Jadi di sini syarat untuk data kita homogen itu lebih besar dari 0,05, di mana data yang saya buat sudah lebih besar dari 0,5, yaitu nilainya 0,151. Mana itu membuktikan bahwa data saya bersifat homogen. Nanti bisa kita lanjut ke ANOVA 2 jalurnya. Nah, di sini ada berbeda dengan ANOVA 1 jalur. Di sini ada corrected model, di mana di situ ke seluruh variabelnya terhadap seluruh variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya. Jadi pengaruh model pembelajaran think per share dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Itu untuk rumusan masalahnya. Bisa kita lihat di sini. Jadi syarat untuk adakah perbedaan ataukah adakah pengaruh, itu syaratnya lebih kecil dari 0,05. Lebih kecil dari 0,05. Namun data saya di sini menunjukkan 0,051, sehingga itu lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh model pembelajaran think per share dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Nah, lalu variabel model pembelajarannya baik think per share ataupun konvensional, di sini nilainya 0,015, di mana syarat untuk adakah pengaruh itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga di sini untuk variabel model itu memiliki pengaruh terhadap hasil belajar matematika, terhadap variabel Y-nya. Lalu di sini variabel motivasi baik tinggi maupun rendah, di situ tidak memiliki pengaruh atau tidak memiliki perbedaan karena di sini lebih besar dari 0,05 signifikansinya. Lalu apakah ada interaksi antara variabel model dengan variabel motivasi? Di sini syaratnya lebih kecil dari 0,05 tidak terpenuhi. Di sini nilainya 0,208, di mana lebih besar dari 0,05. Baik, mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam.